Ya kan apa masalahnya disiram? Apa masalahnya disiram? Basah. Basah. Salfok sama lemarinya. Kenapa lemariku? Halo. Kenapa sama lemari? Bagus. Sebut namaku. Halo Jana. Kenapa gak ditutup? Bukan gak ditutup, itu saya kan ngekos. Di kosan disediain lemarinya bentukannya yang separuh gitu. Separuh. Ini separuh. Ini separuh. Kak Onesa jadi kan? Jadi, tanggal berapa? 11 Juni ya? Iya, jadi. Kalau lihat komen spill bukunya. Buku saya ada mana? Ini. Aduh, males banget, buku saya banyak. Ini buku saya. Ini di sini tuh yang belum dibaca. Ini belum dibaca semuanya. Ini belum dibaca, baru dapat kemarin hadiah. Ini sudah ini juga belum. Nah, ini bagian di sini sudah semua. Yang di sini sudah dibaca. Ini sudah dari bawah sampai atas sudah. Ini sudah dibaca. Terus ini, kita mulai dari yang bawah, yang bahasa Indonesia aja dulu. Yang ada di bawah itu semua sudah. Ini semua sudah saya baca. Ini belum. Ini separuh, kayak loncat-loncat gitu bacanya. Ini belum sama sekali. Ini sudah. Ini separuh saya loncat-loncat. Ini hadiah juga dari netizen. Ini bukan buku, ini kayak game. Ini separuh saya baca separuh. Ini apa maaf. Ini belum sama sekali. Ini sudah. Ini karena ini sudah. Ini belum sama sekali. Ini udah. Oh, ini belum sama sekali. Ini belum. Terus ini bagian apa? Kitab. Ini sudah. Apa ini? Ini dikasih hadiah sama teman saya. Ini belum. Ini loncat-loncat. Karena ini sebenarnya hakikatnya adalah buku referensi. Ini sudah. Ini saya baca buku ini udah lama ini. Rawdatul Muhibbin. Lanjut semua yang bahasa Indo aja. Ini sudah. Ini saya baca pas masih SMP. Pas masih SMA. Ini sudah. Ini loncat-loncat. Ini sudah. Ini buku terdabes nih. Perempuan gak baca ini dosa kalian loh. Bukan dosa-dosain dosa, tapi dosa ini. Maksudnya kok bisa ada perempuan gak baca ini loh. Kalian wajib pergi ke Gramet. Saya beli ini di Gramet by the way. Nih, Perempuan yang Mendahului Zaman, Syekhah Rahma Ilinusia. Saya selalu tergila-gila sama beliau. Ini sudah. Ya gitulah. Dan begitulah. Bukunya Terelie pernah baca? Enggak pernah baca. Tapi saya gak pernah baca bukunya Terelie. Karena kan novel ya. Saya belum sampai sekarang ini belum ada ketertarikan sama novel. Maybe mungkin kalau saya satu-satunya hal yang mungkin bisa memaksa saya tuh baca novel itu ketika saya lagi sendirian duduk bosan gak ada lagi mau dibaca dan satu-satunya buku yang ada itu cuma novel. Maybe saya baru mau baca. Cuman walaupun saya belum baca bukunya Terelie, saya udah ketemu sama Terelie di Jambi. di Cirebon. Saya udah pernah ketemu Terelie di Cirebon. Kalian baca bukunya, saya ketemu orangnya.
bagi buku, nggak boleh. Saya ada teman saya yang mau minjem duit. Nah, saya itu lebih mudah bagi saya buat minjemin teman saya duit daripada minjemin teman saya buku. Teman saya minjem buku, saya bilang enggak. Kalau kamu mau baca, baca di sini, di kosan saya. Mau baca buku saya, sini, bawa laptop kamu, masuk ke kamar saya, baca buku, ayo di sini. Jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, no, nggak ada. Tidak. Karena orang yang pinjam buku, menurut pengalaman pribadi saya, 99% tuh gak dikembalikan. 99% tuh gak dikembaliin. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana buku-buku saya yang benar-benar sangat saya cintai. Halo Bang Anas, thank you so much. Buku-buku yang saya cintai semuanya menghilang. Dan saya lost contact sama mereka. Halo Bang, I love you too. Abang Anas ini. Iya, jadi kata saya ke teman-teman saya mau minjem buku saya, yuk ambil bukunya, baca di kosan saya. Jangan dibawa pulang. Pelit kamu, iya bodo amat. Kamu bilang pelit, bodo amat. Gak mau saya, gak usah. Kamu bilang saya pelit, boleh. Saya bukan gak mau minjemin kamu, tapi saya agak gak trust sama kamu saya. Buku yang bikin kamu semangat baca. Ada dua buku yang bikin saya semangat baca. Jadi buku pertama itu saya baca pas SMP. Itu judulnya Imam Syafi'i. Entah itu pengarangnya siapa. Bahkan ketika saya sekarang makin mengenal Imam Syafi'i itu siapa, buku-buku cerita-cerita yang ada di buku tersebut itu banyak yang palsu. Maksudnya sebenarnya bukan cerita Imam Syafi'i, tapi cerita orang lain, tapi malah dibilang itu Imam Syafi'i. Itu pas saya SMP. Saya ngambil di perpus sekolah. Jadi itu ada satu buku yang ngebahas tentang Imam Syafi'i. Saya mulai suka sama tertarik dengan dunia-dunia kayak gitu ketika baca itu. Cuman belum sebegitu tertariknya. Tapi buku yang benar-benar bikin saya tergila-gila sampai akhirnya saya pengen baca lagi itu adalah, tebak apa? Tasawuf Modernnya Buya Hamka. Buya Hamka itu punya buku banyak banget. Dan banyak buku-buku Buya Hamka yang sudah saya baca. Tapi bukan yang novel ya. Ada beberapa bukunya Buya Hamka itu yang novel. Nah, yang sifatnya nasihat dari abah ke anak gitu tuh biasanya saya baca. Di sini saya punya satu bukunya Buya Hamka. Ini Dunia Batin. Tapi sebenarnya bukan tulisannya Buya Hamka kayak gini. Nih, penulisnya ini Muhammad Ghanu namanya. Kalau Tasawuf Modern itu bukunya Buya Hamka itu. Apa hukumnya nyuri buku di perpustakaan? Haram lah. Kok bisa ada orang nanya gitu tuh? Bang ente laki? Kenapa? Hukuman di malam boleh, nggak masalah. Oh, pernah lost respect sama orang nggak? Banyak, sering. Tapi saya nggak mau ngebahas tentang individu, tapi saya mau ngebahas tentang kelompok sosial. Maksudnya kelompok-kelompok yang ada di dalam tatanan sosial masyarakat kita. Salah satunya adalah kelompok yang tidak bisa menghargai sosok-sosok yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam, saya mau cari bahasa-bahasa yang pas untuk mengungkapkan mereka. Intinya, ada satu kelompok yang saya yakin saya gak bakalan bisa respect sama mereka. Karena mereka gak bisa respect sama orang-orang terdekat mereka. Siapa mereka? Kelompok orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya punya seseorang, tapi dia tidak menghargai seseorang yang berada di sampingnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah yang selalu saya ulang-ulang. Ngelihat cowok ganteng, cowok Korea, cowok Indonesia, cowok
aku kalau punya suami itu bagi saya komen gak bakalan komen gitu, kecuali dia itu orang bodoh, orang yang tidak mempergunakan akalnya dengan baik, orang yang empatinya kecil, orang yang kalau dibuka itu hatinya isinya hitam. Gak bakalan komen kayak begitu. Semua orang itu pasti punya ketertarikan yang tidak bisa mereka kontrol. Ngelihat orang ganteng, oh ganteng, tertarik. Ngelihat cewek cantik, oh cantik, tertarik. Itu tidak bisa dikontrol. Kekaguman itu tidak bisa dikontrol. Tapi ketika kamu itu bisa dikontrol. Kenapa kamu harus sampai komen? Ganteng banget sampai aku lupa punya suami. Bercanda, oke bercanda. Tapi apa pantas bercanda kayak gitu? Saya gak bisa respect sama orang-orang kayak begini nih. Kita punya, mungkin teman-teman dan saya punya pandangan yang berbeda. Tapi dalam hal ini saya udah garis merah bagi saya. Saya berdoa semoga saya tidak Allah jodohkan. Saya berdoa tidak Allah jodohkan dengan perempuan-perempuan semacam ini tuh, yang tidak bisa menghargai banget gitu. Bahkan di komentar-komentar video saya ya, kayak ganteng banget sampai lupa kalau punya suami. Teman-teman pasti sering dengar kayak gitu. Susah. Kenapa kamu gak kritik cowok? Karena sejauh ini saya gak pernah jarang. Enggak sih, saya gak ingat ada cowok-cowok yang komen gitu ketika dia punya istri. Mungkin kalau cowok-cowok bejat tuh mainnya di DM. Dua-duanya salah, tapi kan saya gak tahu apakah mereka nge-DM atau enggak. Tapi mungkin cewek kalau gak punya harga diri, kayak sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka langsung belak-belakan depan umum. Kalau cowok yang gak punya harga diri, mereka mainnya di DM. Gitu aja. Yang DM ini gak bisa saya kritik. Kenapa? Karena saya gak tahu, ya kali saya ngelihat DM orang. Nah, tapi yang cewek yang begini-begini nih loh, ya saya gak bisa nih, gak masuk di otak saya tuh. Gak pegel duduk mulu, enggak. Alhamdulillah. Minum air putih yang cukup, bro. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa kalian sampai ngomong saya harus minum air putih yang cukup? Ini baru diisi loh. Bismillah. Dua kata yang lucu, Mas. Aku, saya. Pernah ke Unan? Enggak pernah. Saya cuma main di Win Padang aja. Enggak pernah ke Unan. Punya pengalaman horor? Punya. Tapi gak yang terlalu yang gak terlalu sampai gimana ya, ada lah. Gak pernah lihat TV di rumah kadang. Memang gak ada TV di sini. Sebenarnya ada TV. Jadi di kosan saya ini sebenarnya mereka sudah menyediakan TV gede banget. TV-nya bagus lagi. Jadi kayak
TV yang bagus, gede di kosan ini ya, udah disediain. Terus saya buka karena saya emang buat apa TV, jujur saya gak, kalau pengen lihat sesuatu udah ada iPad, udah ada MacBook. Jadi saya buka TV-nya, saya kasih ke penjaga kos. Kebetulan di kamar penjaga kos atas itu, penjaga kos ini bapak kos, bukan yang punya kos tapi penjaga kos gitu. Yang punya kos nggak pernah main ke sini. Tapi bapak kosnya itu di kamar di sana tuh, saya ngelihat kayak bosen nggak ada apa-apa. Jadi saya kasih aja TV saya ini, Pak, pakai sampean aja gitu. Ya udah, dipakai bapaknya TV-nya. Saya nggak suka nonton TV. Saya mau coba ngajak live beberapa orang. Ini siapa? Lah, Anda yang ngajak saya live, kok Anda yang malah? Saya mau yang kecil-kecil di bagian sini tuh gimana caranya ya? Teman-teman sering kan, loh, kok blur-blur gini? Ya, cara live yang kecil-kecil di sini tuh gimana caranya? Host kah? Gimana caranya ya? Gini? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang kecil-kecil tuh loh. Turn on.